Shalom, selamat pagi semuanya, selamat datang, selamat beribadah. Kita bersyukur untuk hari-hari yang telah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Kita ada di hari ini semua karena kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Karena itu mari tetap semangat, kita mau beribadah, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau menyembah Dia, mau bernyanyi bersama-sama, mau berdoa, bahkan mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, arahkan hati pikiran kita bersama-sama di dalam ibadah kita di hari ini. Percaya dan yakin Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Karena itu, tetap semangat dan kita bersama-sama menikmati ibadah ini dengan penuh sukacita. Damai sejahtera Tuhan senantiasa akan melimpah dalam kehidupan kita. Beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Memang dalam masa-masa ini kita masih terus bergumul bersama-sama karena kondisi yang ada, tetapi kita tetap terus melangkah dengan berbagai macam cara untuk kita bisa melakukan semuanya itu. Karena itu, setiap kegiatan-kegiatan yang masih ada sampai hari ini, tetap kita mengikuti bersama-sama secara online ya, organisasi apapun itu, kita tetap masih dalam live streaming dan lain sebagainya. Karena itu beberapa hal yang penting untuk bisa diperhatikan ada di warta gereja dan juga kita akan bersama-sama mengikuti di Calvary News. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, Jemaat Calvary. Berjumpa bersama saya, Novi, dalam Calvary News. Calvary News akan memberikan informasi dan pengumuman untuk kita semua untuk kegiatan selama sepekan. Dan kita terus berdoa untuk situasi dan kondisi negara saat ini. Juga untuk kesehatan kita berdoa agar di masa-masa sulit ini cepat berlalu. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan mulai dengan pengumuman yang pertama. Jam doa gereja dilakukan secara online melalui via Zoom setiap hari Rabu jam 6:30 malam. Kita bersama-sama berdoa dan berpuasa untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja kita, dan lain-lain. Biarlah melalui persekutuan doa ini kita semakin dikuatkan. Jangan lupa, gereja juga mengadakan SPT atau Sapa Pagi Tuhan setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 6 pagi, hanya 30 menit. Kita berdoa bersama-sama dan membaca firman Tuhan bersama-sama. Dan mari kita rasakan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita setiap harinya. Untuk kaum wanita, pada tanggal 7 Agustus jam 10 pagi, persekutuan diadakan melalui online Zoom dan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Riani Sumanti dengan tema Allah adalah Terang. Mari kaum wanita dan ibu-ibu untuk hadir dalam kegiatan persekutuan WBI Calvary. Untuk kaum pria, pada tanggal 7 Agustus juga mengadakan persekutuan online melalui Zoom jam 7 malam. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Gins Rogel Sumanti. Mari kaum pria kita bersama-sama mendukung dengan hadir dalam kegiatan PBI kali ini. Untuk kaum muda dan remaja, Youth of Calvary masih mengadakan persekutuan secara online Sabtu ini pada tanggal 7 Agustus jam 5 sore melalui via Zoom. Dan tema yang akan dibahas adalah The Rules. Mari pemuda dan remaja untuk ikut bersama hadir dalam persekutuan Yok kali ini. Bersama-sama kita semakin bertumbuh dan solid di dalam Tuhan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah berkat dan kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan jemaat. Inilah saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Demikianlah Calvary News minggu ini. Kiranya memberikan informasi dan menjadikan berkat untuk kita semua.
Mari kita terus jaga kebersihan dan kesehatan kita. Ingat selalu memakai masker dimanapun kita berada. Be strong in Christ. Calvary News. This is my church. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Calvary, selamat datang di ibadah hari ini, Minggu 1 Agustus 2021. Mari bersama-sama kita membawa hati kita menghadap Tuhan. Dalam saat teduh, kita mau naikkan syukur kita, terima kasih kita, hanya bagi namanya. Mari bersama-sama bersaat teduh. Mazmur 117 ayat 1 sampai dengan 2 berkata, Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersama kita akan menaikkan pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari angkat hati menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Katakan, kita masuk. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bersama hari ini. Di dalam keberadaan kami masing-masing, kami menghadap Engkau di dalam ibadah ini. Bersyukur buat semua cinta kasih Tuhan buat kehidupan kami.
Bersyukur buat semua pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Ketika kami beraktivitas di pekerjaan, di rumah tangga, di sekolah, bahkan di hari-hari yang boleh kami lewati. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu saja. Dan saat ini kami mau berbakti bersama-sama di dalam ibadah ini. Kami mau membawa hati kami menghadap Tuhan. Kami membawa keberadaan kami, syukur kami hanya bagi Engkau. Dan hamba juga percaya kami semua saat ini akan mendapatkan berkat daripada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Allah. Kami mulai ibadah hari ini dengan penuh syukur dan sukacita. Mari bersama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kita akan menaikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Nyanyian pujian nomor 103, Atas Bumi yang Indah. Atas bumi yang indah, atas langit yang tinggi, atas kasih yang mesra, sepanjang umur tiap hari. Tuhan kami ucapkan syukur tak terlukiskan atas kasih yang erat yang mengikat manusia, atas anak dan sobat dalam surga dan dunia, atas gereja di dunia yang memancarkan kasih, yang di seluruh dunia terus memberi korban murni. Tuhan kami ucapkan syukur tak terlukiskan. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Kristus. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih lagi ya Tuhan untuk pagi hari ini di hari Minggu kami dapat hadir melalui ibadah online di gereja kami ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Bapa untuk kasih setiamu dan pemeliharaanmu kepada kami semua di minggu lalu yang sudah kami lalui di masa pandemi yang cukup rumit ini ya Tuhan. Tapi kami semua mempunyai hati yang Engkau berkati, yang mempunyai kerinduan ya Bapa untuk hadir di dalam ibadah ini ya Tuhan. Biarlah pagi ini ya Tuhan kami ucap syukur lagi ya Bapa untuk berkesempatan untuk menaikkan pujian memuliakan Engkau di dalamnya ya Tuhan. Ya Bapa, kesempatan ini juga kami ingin doakan lagi untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami doakan juga untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi. Kami tahu ya Bapa, dia mempunyai satu masalah di hadapannya ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Bapa, Engkau mengasihi dia, Engkau memampukan dia, Engkau memberikan pertolongan kepada dia untuk timbul ide-ide yang baik ya Tuhan untuk menanggulangi masalah pandemi di negara kami ini ya Tuhan. Dan kesempatan ini lagi ya Tuhan, kami juga doakan juga kepada para aparatur negara untuk dapat bekerja sama satu dengan yang lain antar departemen ya Tuhan, sehingga bantuan-bantuan sosial yang diperuntukkan untuk rakyat dapat diberikan dan dapat diterima oleh rakyat yang memerlukan di dalamnya ya Tuhan. Dan juga Tuhan,
pada dokter-dokter dan juga nakes-nakes di rumah sakit, Tuhan juga beri kemampuan ya Tuhan. Kami tahu mereka sudah terus bekerja keras untuk memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kepada orang-orang yang mengalami masalah COVID di masa pandemi ini. Dan kesempatan ini juga Tuhan, kami ingin doakan buat gereja kami, Gereja Baptis Kalvari ya Tuhan, gereja yang sudah Kau berkati, Kau pelihara untuk jemaat-jemaat yang ada di dalamnya. Kami mengucap syukur untuk semua itu ya Bapa. Biarlah melalui gereja kami ini di bulan Agustus, yang mana ada ulang tahun PKRB, walaupun tanggalnya belum ditentukan, tapi kami yakin Tuhan, persiapan-persiapan yang dilakukan semuanya biarlah dapat diwujudkan nanti pada waktunya. Dan juga ya Tuhan, kami ingin doakan juga saudara-saudara kami yang masih sakit, yang ada di rumah sakit ataupun isoman di rumah. Biarlah kasih-Mu terus terjadi di dalam hidup mereka ya Tuhan. Biarlah pertolongan-pertolongan dapat diberikan melalui dokter-dokter yang merawatnya, atau keluarga yang mengasihi mereka juga akan terus merawat mereka sampai mereka sembuh nantinya ya Tuhan. Ya Bapa, kesempatan ini juga kami ingin doakan juga untuk panitia sosial dari gereja kami yang akan membawakan kunjungan online ke beberapa panti asuhan di kota Jakarta ini ya Tuhan. Berkati lagi ya Tuhan persiapan yang dilakukan ya Bapa, agar semua apa yang diharapkan Tuhan dapat terjadi di dalamnya, dan juga dapat memberikan sukacita yang mendalam kepada anak-anak panti asuhan yang dikunjungi oleh panitia sosial gereja kami ini. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami ingin lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai hati dan lidahnya ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kiranya semua itu adalah kebenaran yang ingin Kau taruh di dalam hati jemaat di gereja kami ini ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, kami doakan biarlah Engkau lembutkan lagi hati para jemaat kami yang mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Biar firman yang diterima semua itu dapat tertanam di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan Roh Kudus yang Engkau tempatkan di dalam hati kami juga memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami pada hari Minggu ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengaminkan setiap doa yang sudah dinaikkan. Bersama kita akan menaikkan pujian Mukjizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Pembacaan firman Tuhan di ibadah hari ini terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Mari bersama di tempat masing-masing kita baca bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman Tuhan, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat
dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saatnya kita memberikan persembahan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memberikan persembahan ataupun persepuluhan, dapat memberikannya melalui transfer, baik melalui Bank BCA maupun Bank BRI yang tertera. Namun jika Bapak, Ibu, Saudara lebih nyaman untuk memberikan secara fisik, bisa dikumpulkan terlebih dahulu di rumah masing-masing. Nanti ketika ibadah sudah kembali secara onsite di gereja, Bapak, Ibu bisa membawanya untuk mengumpulkan persembahan di gereja. Panggilan persembahan hari ini terdapat dalam Roma 12 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu Jemaat, mari kita siapkan hati untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama-sama karena kesempatan beribadah, menaikkan setiap pujian, dan saat yang indah juga kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan dan persepuluhan. Kami bersyukur kalau sepanjang minggu ini Tuhan yang sudah memberkati kami. Biarlah saat yang indah ini kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan. Berkatilah jemaat-Mu yang memberikan persembahan dari tempat masing-masing. Biarlah kami boleh memberi dengan iman kami, dengan kasih kami. Kami memberi dengan sukarela, supaya pemberian kami sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Berkati setiap pemberian ini supaya dapat dipakai di dalam pelayanan untuk melebarkan kerajaan Tuhan. Melalui kegiatan pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Kalvari ini, kami persembahkan persembahan persepuluhan kami. Tuhan yang menerima, Tuhan yang menyambutnya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujian persembahan, nyanyian pujian nomor 358, Berilah Sifat Murah Hati. Berilah sifat murah hati pada kami ya Tuhan, agar seluruh hidup kami rela kami baktikan. Bersyukur untuk persembahan dan persepuluhan yang diberikan. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, biarlah semua persembahan dan persepuluhan dapat digunakan untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang ada. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian bersama-sama, Aku Dipilihnya. Aku dipilihnya. Kristus kini ku senang, hingga hidupku penuh terang. Terus menerus aku berdendang, aku pun dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Baik Tuhan, panggilan Tuhan telah ku dengar. Mari ke sumber hidup benar. Hati jiwaku sungguh benar, aku pun dipilihnya.
Sabda Roh Allah dengar segera, hai pengembara penat lelah, terima Dia dan bersoraklah, aku pun dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya, dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya, dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, pencipta langit dan bumi, memberi jaminan kepastian buat kami semua yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati kami, pikiran kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami merindukan Roh Kudus yang menguasai kami, menerangi kami semuanya, supaya benar-benar firman Tuhan yang kami dapat, kami terima hari ini menguatkan kami, memberkati kami semuanya. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, layakkan hamba-Mu untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja, dan akhirnya kami semua memperoleh berkat di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saja pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Biarlah semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan sangat baik buat kita semua. Membawa lagi kita di hari ini, di hari Minggu. Kita bersama akan melihat kebenaran yang penting buat kita. Karena saya yakin dan percaya firman Tuhan adalah firman yang datang dari Allah sendiri, yang diberikan kepada kita untuk memberikan kekuatan, motivasi, nasihat, dan sekaligus juga teguran buat kita. Dalam kesempatan ini kita dibawa dalam satu tema yang bagi saya penting, yaitu Injil adalah dasar persekutuan. Dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Disitulah kita akan melihat apa yang Tuhan mau berikan dan sampaikan kepada kita semuanya. Satu pertanyaan penting dalam kesempatan ini adalah, mengapa Injil adalah dasar dari persekutuan? Saudara, ini hal yang menarik. Karena disitulah kita melihat apa yang difirmankan oleh Tuhan. Melalui Rasul Yohanes kita menemukan hal yang sangat-sangat urgent, sangat penting bagi kita. Injil adalah dasar persekutuan. Satu pertanyaan penting, mengapa Injil adalah dasar dari persekutuan? Yang pertama yang bisa kita lihat, yaitu karena Injil adalah kabar baik. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 1, dalam 1 Yohanes pasal 1 ini, di situ dikatakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Perhatikan baik-baik. Mengapa Injil adalah dasar dari persekutuan? Karena apa? Karena Injil adalah kabar baik. Pesan yang sangat luar biasa. Yang dimana Yohanes ingin menekankan dalam bagian ini. Yaitu apa yang mereka lihat. Apa yang mereka dengar. Apa yang mereka lihat dengan mata. Wah, ini menarik saudara. Apa itu? Yaitu tentang Yesus. Kabar tentang Yesus. Itu yang menjadi dasar sehingga dia berkata,
Firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Artinya apa? Kabar baik itu berisi tentang Yesus itu sendiri. Tentang pengajaran-pengajarannya. Tentang ajaran-ajarannya. Dan itu yang disaksikan, yang dilihat oleh rasul-rasul yang mereka akhirnya di sini sama berkata bahwa itu berita tentang kabar baik, tentang kabar sukacita, tentang Yesus yang hidup. Saudara, itulah dasar yang menjadikan kita bisa bersekutu di sini karena kita punya dasar seperti yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini. Ada banyak orang yang mendengar tetapi mereka tidak mengerti. Ada banyak orang melihat tetapi mereka tidak menanggapi. Coba bandingkan dengan para rasul di sini dan secara khusus Yohanes. Dia melihat langsung siapa Yesus. Dia melihat langsung apa yang Yesus ajarkan. Dia melihat langsung apa yang Yesus perbuat dan itu menjadi dasar pemberitaan, penyampaian tentang kabar baik. Itulah yang dia sampaikan. Firman hidup itulah yang kami tulis kepada kamu. Artinya orang-orang yang percaya di sini memang ada dalam situasi dan kondisi yang pada waktu itu ada ajaran yang mau masuk merusak suatu persekutuan mereka, suatu keluarga Allah, sehingga pada kesempatan ini Yohanes menekankan tentang hal yang penting, tentang dasar yang berkaitan dengan Injil itu, berita, kabar baik, pesan tentang siapa? Tentang Yesus yang hidup. Itulah ajaran yang begitu penting tentang kebenaran. Berita tentang kebenaran itulah yang disampaikan oleh Yohanes. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Yohanes ya betul-betul meyakini itu, mempercayai itu. Dia mendapatkan yang namanya satu keyakinan sehingga dalam perjalanan kehidupan dia itu yang menjadi apa? Satu dasar yang kuat. Dia melangkah, dia berjalan, dia bersama dengan orang-orang percaya untuk diyakinkan bahwa Yesus hidup dan ajaran yang Yesus sampaikan itu benar. Itu satu kebenaran. Itu satu fakta yang membuat banyak orang mengalami perubahan seperti yang sudah dialami oleh Yohanes secara khusus. Dan itu poinnya. Artinya pesan dari apa yang disampaikan oleh Yohanes dalam bagian ini melalui kebenaran firman Tuhan ini, yaitu Yesus yang hidup inilah yang harusnya menjadi pesan penting buat kita sebagai orang-orang yang percaya, yang harus diingat. Karena itu adalah kabar baik, berita baik, satu kebenaran yang penting untuk kita resapi dan renungkan dalam kehidupan ini, yang harus memotivasi kita sebagai orang percaya bahwa kita punya dasar yang kuat, yang kokoh berkaitan dengan kebenaran itu, yaitu Yesus itu sendiri. Makanya Yohanes juga menulis dalam Injil bahwa akulah kebenaran. Artinya apa? Inilah yang dilihat oleh Yohanes, bahwa Yesus itulah kebenaran. Jadi kalau kita mau mencari kebenaran, ya itulah Yesus harus menjadi tolak ukur yang tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Sayang sekali banyak orang-orang di muka bumi ini, bahkan kadang kala kita sebagai orang percaya, kita tergiur dengan berita-berita yang sebenarnya itu bukan berita yang benar. Bukan berita yang menghibur, menguatkan. Yang seharusnya kita sebagai orang-orang percaya, dasar inilah yang harus dibangun karena kita punya fondasi yang kuat yang berkaitan dengan kebenaran itu. Karena apa? Karena Yesus itu adalah kebenaran. Wah, luar biasa bagi saya sebagai orang yang percaya. Karena apa? Karena kita punya kebenaran. Banyak orang hidup dalam dunia ini, mereka tidak tahu. Mereka harus berbuat apa, mereka tidak mengerti. Nah, apalagi di zaman COVID seperti ini. Inilah yang harus menjadi penekanan buat kita. Mengapa Injil adalah dasar dari persekutuan itu? Karena Injil adalah kabar baik.
Artinya kabar baik itulah yang dikatakan oleh Yohanes dalam bagian ini, yaitu apa? Yang dia lihat, nyata, fakta, bahwa yang dia sampaikan itu adalah satu kebenaran yang mengubah dia, yang akhirnya dalam langkah kehidupan dia sampai akhirnya dia masuk yang namanya dalam penderitaan karena dia dibuang di Pulau Patmos, tetap dia punya keyakinan kepada Tuhan yang tidak pernah tergantikan. Luar biasa, saudara. Artinya dengan adanya tekanan, adanya penderitaan, adanya kesulitan tidak menjadikan dia untuk berhenti tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Ini poinnya. Tekanan penderitaan kita sekarang ini dengan COVID-19 ini seharusnya membuat semakin kita yakin. Karena dasar kita itulah yang dikatakan kabar baik. Kabar baik. Ayat 4 di situ dikatakan ada sukacita. Wah, luar biasa kan? Hasilnya itu ada sukacita. Sebagai orang percaya, mari bangun dasar yang kuat ini. Yaitu kebenaran. Yaitu apa? Injil, kabar baik yang harus terus memotivasi kita untuk menjalani kehidupan yang ada sekarang ini. Yang kedua, mengapa Injil adalah dasar dari persekutuan? Bukan karena Injil adalah kabar baik saja, tetapi yang kedua yang menarik dalam bagian ini, karena tujuan pemberitaannya itu tentang Yesus. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 3, apa yang telah kami lihat dan yang kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Apa yang menjadi dasar dalam Injil, ya? Mengapa Injil adalah dasar dari persekutuan? Karena di situ dikatakan ada tujuannya. Jadi persekutuan itu memiliki tujuannya, yaitu apa? Pemberitaan tentang Yesus Kristus. Yohanes berkata, apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Ingat, penekanannya adalah kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Intinya dalam bagian ini adalah bagaimana dalam persekutuan itu terjalinlah yang di dalamnya ada berita-berita yang baik. Ada berita-berita tentang Yesus. Ada berita-berita tentang kebenaran. Itu poinnya. Makanya diawali dengan kabar baik. Injil itu adalah kabar baik. Dan di dalam persekutuan inilah yang seharusnya muncul di dalam atau di tengah-tengah yang namanya persekutuan orang-orang percaya. Itu adalah apa? Kabar baik, pemberitaan tentang Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Hal ini memberikan tujuan pemberitaan, ya, pada persekutuan itu. Artinya seperti ini sederhananya. Kalau kita dibawa ke dalam satu persekutuan apapun itu, dalam bentuk kelompokkah, dalam bentuk beberapa orang, di situ harus ada yang namanya pemberitaan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Sayang, persekutuan sekarang itu luntur, disusupin dengan hal-hal yang bukan lagi bicara tentang Yesus, tentang kabar baik, tentang Yesus yang hidup, yang memberi harapan, yang memberi kepastian. Tetapi yang ada di situ kadang-kala terjadi apa? Mohon maaf, terjadi pertikaian, terjadi perdebatan. Bahkan firman Tuhan bisa menjadi apa? Orang berdebat karena firman Tuhan. Jadi bukan lagi itu menjadi tujuannya. Persekutuan disinilah dasar dikatakan supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Artinya punya hak yang sama untuk menyampaikan berita tentang kebenaran itu. Di dalam persekutuan itu adalah di mana kita membangun yang namanya hal-hal yang sesungguhnya seperti yang memang menjadi tujuan dari Allah kepada orang-orang percaya. Tapi sayang kita kadang-kala memunculkan hal-hal
yang akhirnya di dalamnya apa yang terjadi? Ada luka-luka. Karena kita saling, ya bisa saja kita saling menghujat. Kita bisa saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan tidak suka itu. Setan suka itu. Dia mau anak Tuhan yang bersekutu ini, yaitu porak-poranda. Yohanes ingatkan kita. Di sini dia memberitahukan karena ada tujuan pemberitaan. Oleh karena itu, dalam kesempatan apapun yang diberikan dalam persekutuan-persekutuan apa saja, harus ada pesan penting, yaitu apa? Bagaimana membicarakan tentang yang namanya persekutuan itu, di dalamnya pesan tentang Tuhan Yesus yang memberikan kepastian, yang memberikan harapan, yang memberikan kepada kita satu janji-janji yang hebat, bukan yang sebaliknya. Dan yang menarik dalam bagian ini, kalau kita lihat bahwa persekutuan dengan Allah ini menyebabkan ya terjadinya yang namanya persekutuan sesama seiman orang-orang percaya. Karena kita sudah dipersatukan, ada dasarnya saudara. Yaitu kita itu orang-orang percaya yang sudah dipanggil oleh Allah sendiri, dijadikan kita satu. Maka kita itu menjadi yang namanya keluarga Allah. Bayangkan kalau kita sebagai keluarga, berarti kita sama di hadapan Allah. Kedudukan kita sama di hadapan Allah. Yang Tuhan inginkan itu betul-betul terjadi. Hal yang perlu diperhatikan supaya betul itu yang dikatakan oleh firman Tuhan seperti ini. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya. Berarti ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, ketika kita menjadi bagian di dalam bagian itu, yaitu apa? Terjadinya yang namanya persekutuan vertikal. Dan yang kedua, persekutuan secara horizontal. Vertikal itu antara kita dengan Allah. Itu persekutuan. Coba bayangkan saudara dengan Allah. Bersekutu dengan Allah itu kan indah. Bersekutu dengan Allah itu kan yang Tuhan mau. Tetapi lebih daripada itu, kalau kita sudah bangun yang namanya hubungan vertikal itu, maka akan terjadi yang namanya persekutuan secara horizontal. Dan inilah mainnya kita, yaitu kita bersentuhan dengan orang-orang yang ada di dalam persekutuan. Itulah yang memang harus ada dan terjalin. Dan lebih daripada itu, ingat baik-baik bagaimana pesan yang bisa disampaikan dalam persekutuan itu adalah apa? Berita baik, berita tentang Yesus, bukan sebaliknya. Saudara ingat, ketika Tuhan Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, itu membangun satu persekutuan yang luar biasa dengan Allah. Harmoni, ya, luar biasa. Tetapi ketika penyusup datang, saudara, apa yang terjadi? Hubungan yang luar biasa, yang harmonis itulah berubah. Karena si penggoda masuk, saudara. Merusak hubungan itu, suatu persekutuan itu, saudara. Maka daripada itu, berhati-hati, saudara. Jangan sampai persekutuan yang terbangun, yang sudah dimulai, lalu ada penyusup yang datang dan mengganggu, memporak-porandak persekutuan yang indah itu. Saya berharap kita sebagai umat Tuhan percaya ini harus memperhatikan itu. Jangan terlena, saudara. Karena si penggoda ini dia akan berusaha. Karena apa? Dia itu tipenya itu perusak, saudara. Ya, tidak ada baiknya si setan itu, saudara. Karena dikatakan oleh firman Tuhan apa? Dia adalah bapa dari segala pendusta. Coba bayangkan, berarti dia dusta semuanya. Tidak ada yang benar di sini. Nah, karena itu persekutuan yang harus ada ini, yaitu persekutuan yang di situ ada kebenaran. Itu menjadi tujuan, yaitu apa? Pemberitaan tentang Yesus yang benar ini. Kebenaran inilah yang harus memotivasi kita untuk bersekutu bersama. Dan disitulah yang namanya terbentuklah satu keluarga Allah yang luar biasa. Dan itu Tuhan mau. Antara kita itu terbentuk yang namanya satu persekutuan, satu keluarga Allah. Itu hal yang bagi saya penting. Kalau bisa mau dikatakan itu kebutuhan kita, saudara. Kalau Anda sekarang ini tidak makan, karena itu salah satu kebutuhan, saudara rasa bagaimana kalau Anda tidak makan? Berat.
Kalau keluarga Allah juga menjadi satu, yang namanya kebutuhan kita sebagai bagian dari anak-anak Allah yang sudah ditebus, wah ini berarti harus menjadi prioritas kita. Artinya dalam keluarga Allah ini itu ada satu kebutuhan dalam persekutuan untuk kita jalin bersama-sama. Sebuah keluarga Allah yang namanya betul-betul memberikan ya bahwa kita itu sudah orang percaya. Saya, Anda, kita semua adalah orang-orang percaya. Sebuah keluarga Allah yang membebaskan Anda dari yang namanya keterasingan. Saudara bayangkan, kita itu kan terasing. Tetapi ketika kita menjadi satu sebagai keluarga Allah, tidak ada lagi yang namanya terasing. Artinya kita sama, kedudukan kita sama. Makanya dalam persekutuan itu harus dibangun yang namanya kebenaran itu. Pesan tentang kebenaran itulah yang membangun kita, membangkitkan semangat kita. Karena di situ ada orang-orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan nasihat, membutuhkan doa. Itu yang harus dibangun, bukan sebaliknya. Karena iblis mau kita itu hancur, iblis mau supaya kita porak-poranda. Tetapi Tuhan Yesus mau gereja Tuhan, anak Tuhan, umat Allah, keluarga Allah, betul-betul ini ada satu kesatuan yang penting di dalamnya. Ada kebenaran yang selalu terus-menerus itu dibicarakan sehingga persekutuan itu hidup. Ini menjadi visi Allah buat kita semua. Bagaimana gereja adalah alat di bumi ini, saudara. Anda dan saya adalah medianya Allah untuk membawa sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Bayangkan saudara, ini hak istimewa yang Tuhan taruh kepada kita. Kita ini adalah kakinya, kita ini adalah matanya, kita ini adalah apa? Hatinya Allah, yang dimana di dalam dunia ini kita punya peran penting, saudara. Gereja Tuhan harus berperan penting. Makanya ada gereja-gereja lokal, ada tempat-tempat yang dimana disitulah orang-orang dipersatukan, dipersekutukan. Karena di dalamnya ada kebenaran tentang Yesus yang harus disampaikan. Karena banyak orang sekarang ini membutuhkan itu. Mereka butuh kasih, mereka butuh perhatian kita, mereka butuh tentang kebenaran itu. Mereka butuh kepastian hidup kekal, saudara. Banyak orang menuju kepada kematian kekal. Haruslah kita berpikir untuk hal itu, supaya betul-betul dalam perjalanan kita, dalam kehidupan ini, kita melihat sesuatu yang besar yang Tuhan taruh buat kita semua. Karena itu yang Tuhan mau buat kita. Mari kita bangun yang namanya persekutuan yang sudah dimulai. Kita menjadi orang yang hidup di dalamnya, yang memberikan yang namanya persekutuan ini hidup. Karena disitulah yang Tuhan mau beritakan dalam setiap persekutuan kita, yaitu tentang Yesus yang hidup. Karena Dia adalah kebenaran. Mengapa dikatakan Injil adalah dasar dari persekutuan? Karena Injil adalah kebenaran, kabar baik. Karena Injil disitulah kita betul-betul memiliki tujuan yang jelas dalam persekutuan itu. Pesan yang jelas adalah apa? Menyampaikan tentang Tuhan Yesus Kristus, bukan yang berbeda. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami semua betapa pentingnya kami di dalam dunia ini. Kami dipersekutukan, kami dipersatukan. Tetapi ada hal yang menarik buat kami. Ada tanggung jawab yang Tuhan taruh bagi kami. Sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Supaya kami betul-betul meresapi arti dari persekutuan yang sesungguhnya. Karena ada dasar di dalam semuanya itu. Tolong kami Tuhan, kalau kami punya luka-luka di dalam persekutuan-persekutuan yang ada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami memiliki hal-hal di dalamnya Tuhan, kami saling menyikut satu dengan yang lainnya, Tuhan ampunilah kami Tuhan. Karena kami punya peran penting dalam dunia ini untuk memberitakan hal yang benar dalam kehidupan ini. Berkati kami semua Tuhan, dimanapun keberadaan kami. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menuntun kami semua, membawa kami
untuk melihat sesuatu yang baik untuk dikerjakan, baik secara pribadi, baik secara kelompok, bahkan secara gereja lokal, yang dimana Tuhan taruh kepada kami, yang disitulah kami punya peran penting untuk memberitakan tentang kebenaran itu. Tuhan pimpin kami dan Tuhan tolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan, adalah motivasi bagi kita semua. Karena itu, dalam kesempatan ini, mari kita responi bersama-sama. Kita tanggapi firman Tuhan itu. Mari kita nyanyikan nyanyian pujian nomor 321. Aku gembira Yesus kasih. Aku gembira Yesus kasih. Aku girang karena di kitabnya Bapakku mengisahkan kasih-Nya. Banyak yang indah di firman Allah, tapi kasih Yesus yang terindah. Aku gembira Yesus kasih, ya padaku, ya padaku. Aku gembira Yesus kasih, kasih kepadaku. Aku gembira, aku gembira Yesus kasih, ya padaku, ya padaku. Aku gembira Yesus kasih, kasih kepadaku. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang bisa mungkin menjadi pergumulan-pergumulan dalam hidup ini dengan berbagai macam tantangan yang ada, pribadi maupun keluarga. Karena itu dalam kesempatan ini silakan Anda membutuhkan konseling, Anda membutuhkan dukungan doa dari kami, dari Gembala Sidang, dari tim pastoral, saudara bisa menghubungi kami. Ada kesempatan bisa menghubungi nomor telepon yang tertera yang ada baik di sekretariat atau nomor Gembala Sidang atau nomor-nomor tim pastoral yang ada. Atau Anda bisa langsung di layar ini ada tertera, scan saja, scan barcode di situ. Atau di link ada deskripsi YouTube. Silakan, Anda butuh, kami siap, kami akan melayani. Karena itu, ambillah kesempatan ini dan biarlah di dalam semuanya itu Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Engkau sangat baik, Engkau mengasihi kami semuanya, sehingga kami dibawa dalam satu kesempatan untuk beribadah. Di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah situasi ini, kami dibawa oleh Tuhan untuk bersama-sama menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur kami bisa beribadah. Kami bisa bernyanyi bersama-sama, berdoa, mendengar firman Tuhan, memberikan persembahan. Biarlah kiranya semua yang sudah kami buat ini, semuanya berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi juga satu dorongan besar bagi kami untuk menjalani kehidupan yang ada. Berkatilah kami semua Tuhan, dalam perjalanan hidup kami di sepanjang minggu yang masih rahasia, yang masih misteri buat kami. Karena itu hamba letakkan seluruh jemaat Tuhan dalam kondisi apapun mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberkati pekerjaan mereka Tuhan, memberkati bisnis mereka ya Tuhan, memberkati studi mereka,
memberkati pelayanan mereka ya Tuhan. Apapun Tuhan di sepanjang minggu yang nantinya kami akan jalani bersama-sama, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan lindungi dan jaga mereka. Dan biarlah kemurahan dan kasih setia Tuhan betul-betul melimpah nyata dalam kehidupan mereka di sepanjang minggu yang nantinya akan dilalui. Dan akhirnya kami kembali lagi bersyukur, memuji, bersorak, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kami di hari Minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mengakhiri semua rangkaian ibadah kami ini. Kami mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Baik, mari kita bersama-sama bersatu teduh. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kita sudah menikmati banyak hal di dalamnya. Saya yakin dan percaya kita memperoleh berkat di dalamnya. Puji Tuhan. Terima kasih semua yang sudah beribadah. Terima kasih yang sudah melayani hari ini. Kiranya berkat Tuhan tercurah buat kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua dan tetap semangat dalam hidup ini. Tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Prokes ya harus terus ya dijalankan. Kita tahu bahwa ada banyak hal yang bisa terjadi di hari-hari esok. Tetapi kita punya keyakinan Tuhan beserta kita. Dia Immanuel. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday.